Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kece, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Dan tentunya kita semua insya Allah dalam lindungan. Hari ini kakak akan mengajak kalian semua untuk jalan-jalan virtual sambil belajar mengenai adaptasi makhluk hidup. Nah, adapun tujuan belajar kita hari ini, kakak harap kalian semua mampu memahami bagaimana cara makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungan. Sebelum belajar, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita lanjut membahas bagaimana cara makhluk hidup beradaptasi, yuk kita pahami dulu apa itu adaptasi. Jadi, adaptasi adalah cara menyesuaikan diri dengan lingkungan. Adapun tujuannya, yang pertama bisa untuk mencari makan, ataupun melindungi diri dari musuh, untuk berkembang biak, dan juga yang terakhir bisa untuk bertahan hidup. Yang pertama, adaptasi hewan untuk mencari makan. Yang pertama ada burung elang. Nah, burung elang itu memiliki paruh yang panjang dengan ujungnya yang sedikit lembut, di mana ini berfungsi untuk merobek daging mangsanya. Kemudian, kakinya juga kuat dan tajam, di mana ini berfungsi untuk mencengkram mangsanya agar tidak lepas. Yang kedua, ada burung pipit. Burung pipit memiliki paruh yang pendek, tebal, dan runcing, di mana ini bisa digunakan untuk memecah biji-bijian. Dan kakinya panjang dengan telapak kaki yang datar, di mana dengan memiliki kaki seperti ini, ia bisa bertengger di ranting tanaman tempat ia mengambil biji-bijian tersebut. Selanjutnya yang kedua, kita akan membahas mengenai adaptasi hewan untuk melindungi diri. Adapun contoh hewannya, yang pertama yaitu ada bunglon. Nah, bunglon itu biasanya melindungi dirinya dengan merubah warna kulitnya. Ketika ada predator yang datang, maka ia akan merubah warna kulitnya. Misal, dia sedang berada di atas daun atau di dekat daun, maka ia akan merubah dirinya menjadi warna hijau. Ketika berada di dekat ranting pohon, maka ia akan berubah menjadi warna coklat. Nah, peristiwa ini biasa disebut dengan mimikri. Kemudian yang kedua ada kura-kura. Adik-adik tahu tidak bahwasannya kura-kura adalah hewan yang pintar bersembunyi loh? Bagaimana dan kenapa? Karena ketika predator datang, maka ia akan bersembunyi, memasukkan kepala dan kakinya ke dalam tempurungnya yang keras. Kemudian ada cicak. Cicak biasanya melindungi diri dengan memutuskan ekornya. Kegiatan seperti ini sering disebut dengan autotomi. Kemudian hewan yang keempat itu ada cumi-cumi. Nah, cara cumi-cumi melindungi dirinya yaitu dengan menyemburkan tintanya ketika predator mendekati dirinya. Setelah tinta tersebut merubah warna air menjadi lebih gelap, maka ia akan kabur dari predator tersebut. Kemudian, ada juga loh hewan yang bisa langsung melawan musuhnya. Yang pertama ada ular. Ular adalah hewan yang memiliki bisa, betul sekali. Nah, dengan memiliki bisa, ketika predator datang, maka ia akan langsung menggigit predator yang berada di dekatnya tersebut dan menyalurkan bisa dari mulut ke predatornya. Kemudian yang kedua ada kalajengking. Kalajengking melindungi dirinya dengan cara menyengat musuhnya dengan alat yang ada di ujung ekornya. Mengerikan ya? Nah adik-adik, bagaimana? Seru kan pembelajaran kita hari ini? Adik-adik tahu tidak bahwasannya cara mereka melindungi diri atau cara mereka beradaptasi itu bisa kita tiru loh. Misalnya, yang pertama yaitu kaki katak yang dipakai untuk berenang atau menyelam itu terinspirasi dari selaput pada hewan loh. Atau jaket musim dingin yang cara kerjanya itu sama dengan bulu pada penguin. Dan juga cara tentara menyamar di tengah hutan itu mirip dengan bunglon yang dapat mengubah warnanya dengan mengikuti lingkungannya. Nah, jika hewan dan tumbuhan beradaptasi, apakah manusia juga beradaptasi? Oke, sekarang coba kalian jawab pertanyaan ini ya. Oke adik-adik, bagaimana? Sudah tahu jawabannya? Jika sudah, silakan tulis di kolom komentar ya. Adik-adik, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini dahulu ya. Untuk jawaban pertanyaan tadi, akan kita bahas di video selanjutnya ya. Jangan lupa untuk terus belajar dan menuntut ilmu. Mari bersama-sama kita akhiri dengan membacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
warahmatullahi wabarakatuh.